Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gi. Berjumpa kembali dengan saya sendiri. Baik teman-teman, di kesempatan malam hari ini saya sedang berada di suatu daerah yang dimana saya itu mendapat laporan dari Pak Rahmat. Katanya itu di desa ini tuh sering ada kejadian yang mungkin bisa dikatakan sudah tidak asing lagi, babi ngepet loh. Cuman sampai saat ini dari tadi saya udah coba keliling-keliling jalan ini, belum menemukan sesuatu hal apapun. Dari tadi juga memang sepi banget lur. Orang-orangnya tuh pada nggak keluar, terus juga jalannya pun sepi sekali lur. Padahal ini belum malam banget, ini jam berapa di sini berarti? Baru jam 9. Dan kenapa Pak Rahmat meminta tolong kepada saya? Karena ada salah satu orang juga, dia itu mencurigai bahwasanya ada orang yang melakukan suatu pesugihan itu. Intinya dia itu pernah melihat orang itu berubah wujud. Cuman ya kebenarannya saya belum tahu lur, karena saya itu belum melihatnya secara langsung seperti itu. Sepi banget lur. Cuma ya bismillah, apakah laporan dari Pak Rahmat itu benar adanya? Tapi yang dialami warga sini itu katanya yaitu banyak uang yang hilang, terus juga barang-barang berharga pun juga hilang seperti itu. Sepi sekali lur. Dan kali ini saya sendirian nih, karena Mas Topik sedang berhalangan hadir. Mas Probo juga sedang ada kepentingan yang lebih penting lagi. Cuma dari tadi itu saya sedikit merasakan tuh kan apa itu. Teman-teman lihat nggak lur? Lihat nggak tadi ada semacam kayak babi. Oke, nanti saya coba mengintai dulu kebenarannya seperti apa, karena saya belum melihatnya langsung soalnya lur. Tadi saya melihat ke arah sini loh. Benar-benar sepi banget lor. Oke, saya akan langsung ikuti ya. Coba dulu.
Katanya mau beraksi lagi, Lur. Berubah lagi, Lur. Itu. Ini uang ini. Assalamualaikum. Siapa ya Anda? Mohon maaf. Boleh saya masuk, Pak? Silakan. Bagaimana ya? Jadi, aduh, mohon maaf, mungkin ini saya sedikit lancang malam-malam bertamu ke rumah jenengan. Namanya siapa ya, Mbak? Ibu Titi. Ibu Titi. Gimana? Nggak apa-apa, saya masuk ini, Pak. Silakan duduk. Nih, monggo. Jadi gini, Mbak. Tadi itu kan saya sempat memergoki panjenengan dan juga Apa ya? ya tadi saya gimana ya, saya itu melihat jenengan tadi seperti sedang sama kayak tuyul, Mbak. Oh, kapan Anda lihat? Barusan, Mbak. Dan tadi saya itu, kenapa saya masuk ke rumah jenengan, tadi saya juga melihat ada laki-laki seperti habis bepergian. Jangan membuat fitnah Anda. Saya tidak begitu. Mohon maaf, mungkin jujur ini mungkin lancang buat panjenengan, Mbak, tapi saya cuma ingin membenarkan saja. Tidak, semua itu tidak benar. Jangan begitu Anda itu fitnah jadinya. Allah, Mbak, tolong tahan emosi dulu. Saya cuma ingin mencari tahu kebenarannya saja, Mbak. Dan saya datang ke desa ini juga saya atas bantuan dari Pak Rahmat. Mungkin jenengan tahu Pak Rahmat, tahu kan? Iya, tahu. Lah Pak Rahmat yang minta tolong saya untuk menelusuri desanya, katanya sedang ada gempar uang hilang. Tapi bukan di sini tempatnya. Saya tidak begitu. Tadi saya juga mohon maaf. Tadi saya lihat di situ ada sajen loh, Mbak. Nggak ada, itu nggak ada apa-apa. Mana saja? Tapi bahkan saya lihat laki-laki tiba-tiba berubah Mana ada lihat? Coba dilihat, nggak ada. Anda jangan fitnah terus. mohon maaf. Saya tidak fitnah, Mbak. Saya cuma ingin memastikan saja apakah benar atau tidak. Karena yang saya lihat jenengan juga tadi di sini juga lagi bersama makhluk juga gitu, Mbak. Nggak ada. Nggak ada siapa-siapa di sini, cuma saya sendirian. Allah Akbar. Jangan pergi aja dari sini. Malam-malam ganggu, membuat fitnah di sini. Sekarang jangan pergi aja, silakan. Iya. Tapi saya cuma ingin tahu saja, Mbak. Soalnya saya melihat dengan jelas. Enggak, udah. Jangan pergi aja, udah. Allah Akbar. Udah Mas, benar pergi. Iya. Siapa ini? Ini nggak tahu ini orang buat fitnah malam-malam tamu nggak diundang. Nah, Datang, datang. ini Mbak, apa ini suami jenengan? Suami ya ini. Kok datang nggak bilang-bilang?
Ya mohon maaf, mungkin saya lancang, bahkan saya tidak kenal sama jenengan, tapi kedatangan saya ke rumah jenengan ini karena saya melihat tadi jenengan itu tiba-tiba berubah bentuk, Mas. Berbentuk gimana itu? Tidak seperti itu. Jenengan bisa salah lihat. Pak, Mas ada dulu ini. Mau. Lihat tadi istri jenengan udah ngusir saya, Mas. Jenengan buat fitnah malam-malam datang. Malam-malam buat fitnah. Ya, bukan fitnah, Mbak. Ya, yang saya lihat itu memang seperti itu. Ya gini, Mas ada dulu ya, Mas ada masuk. Monggo, Mbak. Jadi saya cuma ingin tahu, Mas, Ya kira gimana? apakah panjenengan memang melakukan suatu pesugihan? Sekian dari mana? Habis dari main sama teman-teman. Tahu-tahu ini ramai di rumah, ada apa? Loh, malam-malam main kemana, Mas? Ngobrol tadi kan ngobrol sama teman-teman. Oh ya Pak, tadi ini orang tiba-tiba datang Mas, bilangnya aku punya tuyul, terus punya pesugihan itu apa? Kami babi ngepet. Ya saya yang marah, ya saya kesal, saya nggak terima. Iya. Saya nggak kayak gitu. Iya, tapi kan yang saya lihat memang itu, Mas, Mbak. Dan gimana dia, saya sendirian di sini melihatnya tuyul, di sini nggak ada tuyul, kami nggak punya pesugihan Ada tuyul. siapa-siapa sih, cuma kami berdua. Tapi kan tadi saya juga lihat ada sajen juga, Mas. Ada, dari mana? Kami hanya di sini berdua. Masnya semuanya bilang kayak gitu. Halo, Akbar. Udah, kalian pergi aja lah. Udah. Sana. Malam-malam. Iya, Mas, ya, Mas. Sana. Ya, Mas. Apa sebenarnya? Rumah lagi. Kita nggak usah beli orang itu kita semuanya ya. Kalau kita dapat bahannya, itu beli apa lagi ya ini ya? Itu mau beli satu lagi. Oke, gedein rumah. Kita jangan dengerin semua orang ya, kan? Kita fokus aja kepada kita ya, Pak. Nanti. Tahu orang itu biarin. Terus kita fokus ya. Dengerin siapapun yang fitnah kita. Sudah jelas. Kok kamu pulang lagi? Loh, Sudah jelas, saya sudah mendengar obrolan kalian semua. enggak ini enggak. Apa tadi jenengan mengatakan? Kamu ini bang saya. Enggak, tadi saya Tidak bekerja tadi. kerja apa? Kerja ngepet. Hah? Enggak. Dari mana? Dari habis berbuat sama teman-teman. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Pak Rahmat. Enggak, beneran enggak. Pantas rumah panjenengan ini. Oh, Enggak, ini kerja keras beneran. enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bergerak kalian, kafayang. Sok. Ini gitu. Aku sakit. Diam. Nggak bisa ini kok. Nggak bisa. Mohon maaf. Saya melakukan dengan cara seperti ini karena pengakuan dari panjenengan sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sakit. Udah, Mbak, nggak sakit. Mas, jenengan ngaku saja, Mbak. Mau ngaku apa tidak? Jenengan udah ketangkep basah. Iya. Udah kok. Iya bu. Iya kami ngaku. Jenengan tadi lihat sendiri kan? Iya. Perut jenengan tiba-tiba membesar. Iya. Iya bu. Jangan saya pak nggak melakukan seperti ini kan. Saya itu dulu pernah miskin, hidup miskin. Saya nggak mau difitnah terus. Saya nggak mau dijelek-jelekin terus. Ini jalan satu-satunya kami. Tapi jalan kalian itu udah salah, Pak, Mas. Dengan kalian melakukan hal-hal seperti itu,
justru itu akan merugikan diri kalian sendiri. Mungkin untuk saat ini jenengan bisa menikmati apa yang kalian dapat, tapi suatu saat, Mbak, Mas, jenengan akan mendapatkan imbalannya. Bukan saya menyumpahi panjenengan, tapi dengan panjenengan melakukan pesugihan seperti itu sudah sangat-sangat tidak baik. Memangnya panjenengan bisa melakukan pesugihan itu dapat dari mana, Mas? Ya ini kebetulan dulu kan saya orang miskin, nggak punya, terus saya dapat bisikan gaib dari suatu tempat. Terus Ya, jenengan melakukannya, jenengan menuju ke tempat itu. iya, ini saya mendapat wasit dari tempat tersebut. Gitu. Allahu Akbar. Jenengan itu, ya Allah, apa jenengan nggak kasihan sama warga-warga yang ada di sini? Mereka mengalami kehilangan uang yang banyak. Ya sebenarnya sih dalam hati kan kasihan, cuma kan gimana lagi Mas, saya kan dendam iri kayak gitu Mas sama mereka yang punya uang. Iya, saya memahami akan hal itu, tapi kan panjenengan ini kan masih muda, masih bisa mencari kerja dengan cara yang halal, bukan dengan cara seperti itu. Pak, terus gimana Pak? Solusinya gimana ini Pak? Ini kalau saya mau jenengan saya laporkan bisa loh. Jangan begitu dong. Ya udahlah, kami ngaku salah lah, kami tidak melakukan perbuatan ini lagi. Tapi Iya, tapi kami mengadakan perjanjian dengan makhluk tersebut. Itu kami gimana? sudah berjanji dengan makhluk itu. Perjanjian apa maksudnya? Ya kalau tidak menjalankan, salah satu kami ada yang meninggal. Kami takut, kami nggak mau. Asal panjenengan berdua ini tahu ya Mas Mbak. Ya, Sebenarnya makhluk-makhluk seperti itu tuh hanyalah akal-akalannya saja. Dia mengatakan hal seperti itu agar panjenengan itu selalu melakukan hal kejahatan. Kalau gimana terjadi gimana? Seandainya terjadi, Mas ini datang sini tadi gimana? Mengenai hal itu panjenengan nggak usah khawatir. Yang terpenting saya minta panjenengan sudahi perbuatan panjenengan. Masalah perjanjian dengan makhluk itu, walaupun mungkin panjenengan mau berhenti atau tidak, tetap panjenengannya jadi korban nantinya. Kalau nggak panjenengannya ke anak-anak panjenengan. kami nggak mau. Allahu Akbar. Begini saja Mas. Mas siapa namanya? Saya Mas Budi. Mas Budi. Jenengan mendapat bisikan itu dari mana? Dan tepatnya di mana? Dulu kami itu mendapat bisikan dari kampung sebelah, yang nggak jauh dari sini, ke arah selatan. Ke arah selatan. Oh, yang hutan yang agak bukit itu berarti. Ya, Allahu Akbar. Kalau udah kayak gini, siapa yang mau disalahkan coba Mas? Apalagi mereka yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba uangnya hilang. ya kami minta maaf, kami memang kayak jalan yang salah kayak gitu. Tapi kami mengakui lah, kami minta maaf. Ya. Akbar. Ini solusinya gimana? Ya begini saja, mengenai perjanjian itu, insya Allah biar saya yang menangani. Yang terpenting, jenengan nanti setelah ini sholat tobat, jenengan meminta maaf kepada warga-warga panjenengan yang ada di sini. Syukur-syukur mereka bisa memaafkan. Karena kalau tidak, aduh. Nanti mungkin sama tim saya nanti jenengan dikawal. Takutnya pokoknya jenengan diambuk massa bagaimana? Bantu kami ya Mas. Insya Allah. Cuman tadi saya seperti merasakan ada. Berarti jenengan juga memelihara makhluk di rumah ini? Iya, ada. Pantas, saya tadi melihat seperti ada yang mengintip. Aduh, Mas, kayak saya Mas, ini kenapa ini? Allah Ya. Akbar. Aduh. Allah Akbar. Bentar Mas, bismillah. Kafaya isok.
Udah mas. Ini bisa berubah. Makhluk itu datang lagi mas. Itulah mas. Mungkin itu salah satu perbuatan yang sudah jenengan perbuat mas. Ya. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan buang dulu aura negatif yang ada pada diri panjenengan semua. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Madu Astana Kafa ya Insud. Allahu Akbar. Udah mas, saya minta Mbak siapa tadi, Mbak Titi sama Mas Budi nanti lakukan sholat taubat. Ya kami siap melakukan tobat. Jenengan siap menanggung semua resikonya, bertanggung jawab maksudnya. Ya kami bertanggung jawab. Masalah nanti buk takutnya mungkin jenengan bukti amuk masa atau enggak, insya Allah aman, nanti tak kawal sama tim saya. Yang terpenting jangan ulangi perbuatan itu lagi. Kami tidak melakukan perbuatan ini lagi. Saya merasakan ada berapa makhluk mas di rumah panjenengan ini? Yang biasa sering kesini itu ada 2. Ada 2. Jenengan, Mas Budi sama Mbak Titi duduk dulu di sini ya. Saya akan coba urus makhluk yang ada di sini dulu. Ya mau mati sering. Kami minta tolong lah diselesaikan. Ya, insya Allah. Tunggu dulu ya mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muncullah dan wujudlah wahai makhluk Kafa ya Ain Sod. Akhirnya kau mau muncul juga makhluk. Majikanmu, tuanmu sudah kami sadarkan. Kalian sudah tidak bisa apa-apa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya kepada kalian, di mana keberadaan tuanmu? Apakah benar yang dikatakan oleh Mas Budi itu ada di selatan kampung ini? Kau yang selama ini menjaga rumah ini, kau yang mengawasi gerak-gerik dari Mas Budi dan juga Mbak Titi. Kalian itu dikasih apa? Kenapa kalian mau melakukan hal seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya insud. Kita langsung saja gunakan madu astana ya lur. Dan saya akan coba membentengi rumah ini lagi, dan nanti saya akan coba ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi dengan Mas Budi dan juga Mbak Titi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya madu astana. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sod. Allah Akbar.
Oke Lur, saya akan ngobrol lagi sama Mas Budi dan juga Mbak Titi dulu nggih. Nanti saya langsung lanjut ke hutan untuk menelusuri apa yang tadi dikatakan oleh Mas Budi. Mas, ini tolongin suami saya malah kejang-kejang. Ya, bukankah tadi udah? Bentar Mbak, berarti ini ada yang coba masuk lagi Mbak. Gimana ini Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Madu Astana. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Keluarlah kau makhluk dari raga Mas Budi ini. Kafa ya ain sod. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Mbak, tadi ada salah satu makhluk yang coba ingin menguasai raga dari suami jenengan. Jadi sepertinya mereka tidak terima atas apa yang saya lakukan. Dan mereka juga tidak terima dengan tobatnya panjenengan. Kemungkinan seperti itu. Tapi jenengan tidak usah khawatir. Tadi rumahnya sudah saya bentengi. Nanti ini saya coba tak benteng lagi. Agar mereka tidak dapat menembus ke rumah panjenengan. Seperti itu. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Istirahat dulu nggak apa-apa Mas Budi. Nanti kalau misalkan sudah enakan, langsung ambil air wudhu. Sholat sunnah dulu nggak apa-apa, sama mbaknya juga. Oke, terima kasih. Bok, mungkin Bok, dengan kedatangan saya kurang lancang, saya mohon maaf Pak Titi. Saya dibantu. Terima kasih banget sudah membantu kami Mas. Iya, nggak apa-apa, sama-sama. Ya, mungkin kalau saya tidak mendapat laporan dari Pak Rahmat, mungkin saya nggak tahu gitu. Ini juga demi kebaikan panjenengan juga. Kenapa panjenengan dipertemukan dengan saya? Mungkin memang sudah menjadi jalan dari Gusti Allah untuk saya membantu jenengan seperti itu. Nggih, matur nuwun Pak. Saya mau tak langsung menuju ke arah selatan dari kampung ini. Nggih. Kau tidak usah menghalangi diriku, wahai makhluk. Bagus jika kau sudah mengetahui kedatanganku. Saya hanya ingin bertemu dengan tuanmu saja. Allahu Akbar. Bisakah kita bicara baik-baik? Wah. Menggagalkan tentu, karena yang kalian perbuat itu sudah sangat merugikan banyak orang. Apalagi kau akan mengorbankan Mas Budi dan juga Mbak Titi. Hanya untuk kepentingan kalian kan? Bismillahirrahmanirrahim. Madu Astana Kafayan Shop. Saya kembalikan lagi ke api Lur. Assalamualaikum. Keluarlah makhluk. Saya mengetahui kau ada di sini. Memangnya saya tidak tahu kau dari tadi memperhatikan diriku.
Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Kenapa kau tidak mau muncul? Kenapa kau harus untuk kau makhluk. Kau jangan coba-coba berani melawan. Di mana Tuan Rajamu? Dan tujuanku tidak benar untuk menyakitimu, tapi mohon maaf, diriku melakukan seperti ini karena kau berusaha melawanku. Tunjukkan di mana keberadaan dari makhluk yang sudah membisikkan iming-iming kepada Mas Budi. Tidak jauh dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya beri sesuatu di dalam dirimu. Jika kau berani macam-macam, kau akan menanggung akibatnya. Kau tidak berbohong, kan? Baiklah. Allahu Akbar. Oke, saya langsung mengarah ke tempat yang tadi dikatakan oleh makhluk itu. Saya nyalakan kamera dulu karena saya merasakan makhluk itu berada di tempat ini. Siapapun engkau, keluarlah dan berhenti bersembunyi di balik kegelapan. Bismillahirrahmanirrahim. Madu Astana. Kafa ya ain sad. Akhirnya, ada yang berani memanggilku. Perkenalkan, nama saya Arya. Saya tidak datang untuk takut ataupun apa. Saya datang untuk mengetahui alasanmu mengganggu penghuni rumah yang bernama Budi. Dia telah menerima perjanjian. Aku hanya menagih apa yang telah dijanjikan. Tidak ada perjanjian yang dapat membenarkan penderitaan orang lain. Kau berbicara tentang kebenaran, tetapi mereka sendiri yang membuka pintu bagiku karena menginginkan kekayaan tanpa usaha. Kesalahan manusia tidak memberimu hak untuk terus menyesatkan mereka. Aku tidak pernah memaksa. Keserakahan mereka sendiri yang memanggilku. Benar, godaanmu memang tidak memaksa, tetapi tujuannya jelas, yaitu menghancurkan. Manusia selalu mencari kambing hitam saat mereka memperoleh keuntungan. Mereka memujiku saat musibah datang. Mereka menyalahkanku. Karena tipu dayamu selalu diawali dengan janji manis dan diakhiri dengan penderitaan. Itu sudah jelas. Bukankah mereka menikmati semua harta yang kuberikan? Harta yang lahir dari keburukan tidak pernah membawa ketenangan, wahai iblis. Bagiku, ketenangan bukanlah tujuan. Kekacauanlah yang membuatku semakin kuat.
Kekuatan yang berdiri di atas penderitaan hanyalah kesombongan yang akan runtuh. Kau terlalu yakin dapat menghentikanku? Ya, saya sangat yakin setiap kebatilan memiliki batas. Kalau begitu, buktikan. Selama masih ada manusia yang mengutamakan keserakahan, akan selalu ada jalan bagi diriku. Memang benar, wahai makhluk. Dan selama masih ada manusia yang memilih bertobat, menolak godaan, serta kembali kepada kebaikan, jalanmu akan semakin sempit. Kau boleh mengusirku, tetapi kau tidak akan pernah menghapus godaan dari hati manusia. Saya tidak harus menghapus semua godaan. Cukup mengingatkan bahwa setiap manusia selalu memiliki pilihan untuk menolaknya. Kenapa kau diam? Kau masih belum memahami siapa yang sedang kau hadapi. Saya tidak perlu mengetahui seluruh kekuatanmu, cukup mengetahui tujuanmu. Tujuanku sederhana, menjadikan rumah itu tetap berada dalam ikatan yang telah dibuat. Ikatan yang dibangun di atas keburukan tidak layak dipertahankan. Mereka telah menerima hartaku. Mereka menikmati semua pemberianku. Tidak ada pemberian yang benar jika dibayar dengan penderitaan, wahai makhluk. Kau pikir semudah itu memutus ikatan? Memang tidak mudah, tetapi bukan berarti mustahil. Aku telah menanam pengaruhku begitu dalam. Setiap pengaruh yang berasal dari keburukan akan melemah ketika manusia berhenti memberinya tempat. Dan saya sangat percaya bahwa tidak ada kebatilan yang akan bertahan selamanya. Kau dengar apa yang saya katakan? Apa yang kau bawa sebenarnya? Kenapa? Tubuhku terasa begitu sakit. Saya tidak membawa apa-apa. Saya hanya membawa amanah yang memang sudah diamanahkan untuk kami, yaitu madu astana. Kau mungkin merasakan sakit itu karena ulah dari perbuatanmu sendiri. Jadi mohon maaf wahai makhluk, kau yang sudah merusak keluarga dari Mas Budi. Kamu akan saya kurung kembali. Dan insya Allah saya pastikan kau tidak akan pernah bisa keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Madu astana. Lewat pantaran dari madu ini, ya Allah, berilah pelajaran kepada makhluk yang ada di hadapan saya ini. Kaf, ha, ya, ain, sod. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Oke, sedulur. Insya Allah semua ini selesai. Sangat-sangat miris sekali orang-orang seperti itu, Lur. Ini bisa buat menjadi pembelajaran kita, bahwasanya ketika kita sedang mengalami suatu musibah ataupun bencana yang ada di dalam keluarga kita, kita harus bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus bisa menyelesaikan dengan cara yang baik. Oke, sedulur, ini saya akan langsung kembali cek lagi rumah Mas Budi. Semoga saja dengan apa yang saya lakukan ini bisa membantu keluarga Mas Budi. Dan juga tidak lupa teman-teman, bagi teman-teman yang memang ingin memaharkan madu Astana, monggo bisa hubungi nomor yang ada di video ini. Itu sudah disampaikan langsung oleh Bang Hatimin mengenai khasiat, pengaruh, dan juga makna dari madu Astana itu sendiri. Oke, Lur, saya akan langsung menuju ke rumah Mas Budi lagi untuk kembali mengecek nih keadaannya seperti apa. Oke, jadikan ini suatu pembelajaran buat kita semua, Lur. Jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti itu, karena itu sangat-sangat membahayakan bagi diri kita sendiri, Lur. Mungkin di awal seperti Mas Budi bisa menikmati apa yang sudah diraihnya, namun yang namanya hal-hal seperti itu pasti akan ada timbal baliknya, entah itu kematian, tumbal, dan lain sebagainya seperti itu. Oke, Lur, nanti kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim.